Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Anton dalam Wong Cilik Podcast. Wah teman-teman semua, kita baru saja mendengar tentang tambang ilegal di daerah Klaten. Dan dalam akun Twitternya Pak Gibran, Wali Kota Solo, disentil salah satu netizen yang mengatakan, "Ayo Pak, sikat siapa backing di dalam penambangan ilegal yang terjadi di Klaten." Pak Ganjar pun juga bertindak dengan cepat dan mengatakan memang backingnya gede-gede. Ayo pemirsa, kita simak siapa backing yang gede-gede tersebut. Jangan lupa selalu lihat dan selalu buka channel Wong Cilik Podcast. Dan jangan lupa subscribe and like. Teman-teman semua, dalam detiknews.com pada tanggal 20 November 2022 ya, Pak Ganjar ini menyatakan backing tambang ilegal Klaten gede-gede dengan tanda seru ya, tanda seru backingnya gede-gede. Aduh, siapa ini backing di balik yang gede-gede ini? Jadi Pak Ganjar menyatakan bahwa ikut dicolek di media sosial terkait tambang ilegal di Klaten. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebelumnya juga mengungkapkan soal backing yang gede-gede ini. Ganjar ternyata juga menyebut ada backing besar di sana. Wah, ini Pak Kapolri, Pak Kapolres harus segera nih sikat siapa backing yang besar-besar tersebut. Maka ia meminta penegak hukum harus tahu posisinya untuk menegakkan keadilan. Bayangkan teman-teman semua, ada backing gede-gede ini, pihak penegak hukum terdiam selama ini, padahal ini sudah proses sudah terjadi cukup lama. Tentunya harusnya peka untuk bisa membongkar siapa di balik tambang ilegal ini yang ada di Klaten. Saya tahu backingnya gede-gede di sana, kata Pak Ganjar. Kalau ada backingannya maka kita minta dilaporkan kepada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan mana ilegal. Nah, ini Pak Ganjar juga menantang kepada netizen semua, kepada masyarakat yang ada di Klaten, kalau ada backingnya yang gede-gede itu segera laporkan ke Pak Ganjar ya, siapa di balik dalang dari penambangan ilegal yang terjadi di Klaten. Setelah itu kita serahkan kepada penegak hukum, kata Pak Ganjar. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan karena sudah terkait dengan pelanggaran. Ini dilansir oleh Pak Ganjar di Semarang, Detik Jateng, Senin 28 November 2022. Ia menjelaskan upaya tindakan terhadap tambang galian C ilegal sudah pernah dilakukan, namun ternyata muncul lagi. Tim pusar bumi yang dibentuk pun menurutnya tidak efektif, kata Pak Ganjar, dan Pak Ganjar meminta dukungan masyarakat untuk melapor. Jadi sekali lagi, Pak Ganjar pun juga meminta dukungan masyarakat untuk melapor kepada Pak Ganjar kalau ada yang backing gede-gede tersebut. Maka ya, dulu pernah kita usulkan bentuk pusar bumi tapi tidak efektif, sama sekali tidak efektif. Kita kejar terus, besok muncul lagi, kejar terus, muncul lagi. Maka kita minta dukungan masyarakat agar bisa melaporkan dan meminta penegak hukum untuk tidak ragu-ragu. Ya, sekali lagi, meskipun backingnya gede ya, penegak hukum siapapun backingnya itu untuk tidak ragu-ragu, kata Pak Ganjar. Dulu saya usul ada tambang rakyat, galian C diurus rakyat, tapi pada tidak mau, kata Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar sudah berupaya untuk mengusulkan agar ada tambang rakyat ya, di dalam galian C tersebut. Namun usulan tersebut ditolak ya. Teman-teman semua, pemirsa Wong Cilik dimanapun Anda berada, di dalam solopost.com ini Pak Gibran Wali Kota Solo sebut backingnya ini ngeri, ilegal ya, ilegal tambang ilegal di Klaten ini backingnya ngeri sekali teman-teman semua. Nah, kemudian kata Bu Mulyani ya, Bupati Klaten, ya seperti itulah, memang sudah berjalan cukup lama dan backingnya gede-gede, kata Bu Mulyani ya. Bu Mulyani ini Bupati Klaten, namanya Sri Mulyani, membenarkan pernah curhat ke Wali Kota Solo.
Gibran Rakabuming Raka terkait aktivitas pertambangan ilegal di Klaten. Di waktu sebelumnya Gibran menyebutkan backing tambang ilegal di Klaten ngeri. Memang baik itu curhatan maupun pelaporan langsung ke Pak Presiden, langsung ke Ketua KPK yang saat itu di Semarang, kemudian juga ke Gubernur dan bertemu dengan Mas Gibran dari putra dari Pak Presiden Jokowi juga. Memang iya, kata Mulyani, Bupati Klaten, curhat soal aktivitas tambang ilegal di Klaten. Kekuatan saya terbatas, kata Ibu Bupati ya. Makanya saya memohon kepada pejabat negara untuk membantu kami, kata Bu Bupati saat ditemui di Pendopo Kabupaten Klaten Senin 28 November 2022 oleh Solo Pos ya. Jadi aktivitas pertambangan ini ya membuat ya tentunya kerugian yang ada di pendapatan daerah juga. Mulyani mengatakan aktivitas pertambangan itu sah-sah saja dilakukan di Klaten. Hal itu termasuk aktivitas pertambangan yang digunakan tanah urus proyek strategi nasional untuk pembangunan jalan tol Solo Jogja. Namun sekali lagi Bupati meminta agar kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya kegiatan dilakukan pada zona yang diizinkan tambang yang telah diatur oleh Perda. Artinya teman-teman semua bahwa yang dimaksud tambang ilegal yang Pak Gubernur juga Mas Gibran itu sampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan Perda, tidak sesuai dengan peraturan ya, tidak ada perizinan, apalagi untuk mendukung proyek strategi nasional itu harusnya ya yang legal, harusnya yang sesuai dengan Perda maupun sesuai dengan peraturan yang ada ya. Jadi sekali lagi Bu Bupati meminta ini untuk ditegakkan karena ini dapat mengurangi pendapatan daerah yang ada di Klaten ya. Jadi Bu Bupati menyampaikan ya kegiatan ini harus diatur ya, diatur. Salah satunya kegiatan dilakukan ya, penambangan harus dilakukan pada zona yang diizinkan ditambang dan diatur dalam Perda, bukan zona yang di luar itu ya. Jadi menambang boleh, kata Bupati, tetapi harus mengikuti Perda. Kami ada Perda yang harus ditaati seluruh pengusaha tambang. Kalau tidak sesuai Perda ya jangan, kata Bu Mulyani. Soal jumlah tambang ilegal diungkap oleh Bupati, menjelaskan secara persis tak tahu jumlahnya. Secara persis ya Bu Bupati nggak tahu jumlahnya, tapi banyak. Kebanyakan yang sekarang melakukan kegiatan memegang SIPB, tetapi kalau dicek ya perizinannya belum rampung. Ini yang selalu saya minta agar diselesaikan dulu baru melaksanakan kegiatan. Jadi hanya memegang SIPB, perizinan belum rampung. Ini tentunya ini masuk ke dalam aktivitas yang ilegal. Dan Bu Mulyani juga menyampaikan kepada warga Klaten ya dukungannya untuk memberantas upaya ya memberantas penambangan ilegal ini dengan penertiban aktivitas tambang ilegal ya, salah satunya dengan tidak menyewakan atau menjual lahan ke pengusaha tambang jika tidak masuk pada zona pertambangan. Disinggung tentang komentar Mas Gibran soal backing penambang ilegal ngeri ya, Mulyani mengiyakan ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di Klaten gitu. Jadi penambangan ilegal itu dibackingin oleh orang yang gede-gede, orang yang ngeri-ngeri gitu. Itu jawaban dari Bu Mulyani ketika disinggung cuitan atau komentar Mas Gibran di dalam Twitter. Disinggung terkait dengan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan, Bu Bupati juga menyampaikan Bu Mulyani ini mengatakan terus mengalami penurunan karena aktivitas pertambangan legal di Klaten semakin sedikit ya. Memang yang izin legal sedikit, makanya kami targetkan untuk pendapatan asli daerahnya sedikit, tetapi nyatanya kegiatannya banyak. Jadi izinnya itu cuma sedikit tapi kegiatannya banyak sekali teman-teman semua ya. Ini yang menjadi pertanyaan bagi Bu Bupati gitu, izinnya sedikit, yang ngurus izin sedikit kok di lapangan
banyak yang nambang gitu. Oleh karena itu Bu Bupati mohon kepada pejabat negara untuk membantu kami pemerintah daerah dalam menertibkan tambang ilegal ini, kata Bu Bupati. Dan sebelumnya terkait aktivitas tambang ilegal di Klaten disampaikan oleh netizen kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Mas, gitu kata netizen ini, cuit ke Mas Gibran Wali Kota Solo, sampaikan ke Pak Jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di kota atau di Kabupaten Klaten. Lebih dari 20 titik lokasi, bayangkan, yang ilegal lebih dari 20 titik lokasi. Ini kalau tidak dalam zona pertambangan akan merusak lingkungan, akan merusak lahan-lahan, kemudian akan merusak hutan, ya, pohon-pohon ditebangi, dibuka untuk penambangan. Bayangkan nanti akan terjadi longsor, banjir, dan tentunya ini akan berakibat fatal bagi masyarakat di sekitar sana, khususnya di Klaten. Dan di cuitan dari akun AMR 715882 kepada Mas Gibran, tapi kenapa ini dibiarkan, sambil colek Pak Listio dan Pak Ganjar Pranowo, ya, kenapa tambang ilegal ini dibiarkan? Wah, pemirsa, ternyata Mas Gibran langsung membalas cuitan dari Twitter AMR tadi. Keluhan itu langsung ditulis oleh Mas Gibran dalam Twitter. Ya Pak, ini Bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya, backingannya ngeri, kata Mas Gibran, ya. Tweetnya Mas Gibran membalas dari AMR tadi. Polres Klaten segera menindaklanjuti keluhan terkait aktivitas pertambangan ini, dan kemudian juga netizen ramai untuk menanggapi dari cuitan Mas Gibran, tentunya memberikan dukungan kepada penegak hukum, khususnya Kapolres, khususnya Kapolda, khususnya Kapolri, dan juga aparat Pemda yang ada di pemerintah Kabupaten Klaten maupun Jawa Tengah untuk membantu penegak hukum memberantas tambang ilegal ini. Kapolres dari Klaten AKBP Eko Prastio mengatakan jajaran Satreskrim langsung berkoordinasi, ya, karena sudah disentil oleh Mas Gibran, dengan Pemkad dan Pemprov untuk mengatasi atau menanggapi keluhan aktivitas penambangan ilegal yang ada di Klaten. Ya, jadi cuitan Mas Gibran ini memang cukup efektif untuk memberikan sentilan kepada penegak hukum, aparat, untuk segera menertibkan tambang ilegal yang terjadi di Klaten, ya. Jajaran Reskim sudah berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemprov dan mengecek langsung di lapangan. Jadi ini tidak hanya polisi sendiri, karena masalah ini memang masalah menyangkut banyak institusi. Akan kami lakukan penyelidikan bersama dinas terkait, kata Kapolres saat ditemui wartawan di Mapolres Klaten Senin 28 November 2022 yang dikutip solopos.com. Kapolres menjelaskan, teman-teman semua, selama setahun, ya, terakhir ada 6 kasus tambang ilegal yang diungkap Polres Klaten, ya. Sementara 3 bulan terakhir ada 3 kasus tambang ilegal yang diungkap Polres Klaten dengan jumlah total tersangka ada 4 orang. Jadi Polres Klaten ternyata juga tidak tinggal diam, sudah ada laporan, sudah ada yang tersangka, dan sudah diproses. Beberapa alat berat berupa eskavator disita di lokasi pertambangan ilegal, hingga kami masih terparkir di halaman Mapolres, kata Kapolres, ya. Jadi sudah ada yang ditangkap, eskavatornya dibawa ke Kapolres. Sebanyak 3 kasus pertambangan ilegal itu berada di Kecamatan Kemalang dan beraktivitas tanpa izin resmi sesuai dengan ketentuan. Dan dari 3 kasus itu, untuk 2 kasus, ya, sudah P21, berkas sudah lengkap dan disidangkan, sementara 1 kasus masih proses penyidikan. Seluruh tersangka saat ini sudah ditahan, kata Kapolres. Dan Kapolres berjanji, ini teman-teman semua, Kapolres berjanji akan menuntaskan dan akan menyikat habis siapapun backing terhadap tambang ilegal yang terjadi di Klaten ini. Jadi siap-siap nih siapa backingnya, hati-hati ya, kalau Anda tidak mengurus izin dan Anda tidak segera memperbaiki perizinan dengan menjadi legal, maka Anda siap-siap dibui, ya. Jadi ini gerakan yang saya pikir perlu kita dukung semua, teman-teman. Kita harus dukung Kapolres, kita dukung Kapolda, kita dukung Kapolri untuk menyikat backing yang gede-gede itu, ya.
Teman-teman semua, di dalam kompas.com tanggal 29 November 2022 ya, Kapolda Jawa Tengah atau Polda Jateng pastikan tak ada anggota Polri yang backingi tambang ilegal di Klaten ya. Jadi Polda Jateng memastikan ya, Polda Jateng memastikan tidak ada anggota Polri yang menjadi backing proyek galian C tambang pasir di Kabupaten Klaten, Jateng. Alhamdulillah kalau tidak ada aparat kepolisian yang menjadi backing, kita bersyukur gitu. Tentunya harus dicari kalau memang bukan dari aparat kepolisian, siapa ke backing gede-gede itu. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal ya menyampaikan bahwa Polda Jateng tetap berkomitmen ya untuk melakukan penegakan hukum kegiatan ilegal ya. Terkait ramainya tambang pasir di Klaten, kami pastikan tak ada anggota yang jadi backing, katanya. Dia menjelaskan jajaran Polda Jateng yang diwakili oleh Polres Klaten sudah melakukan pengecekan ya ke lokasi terkait informasi yang beredar luas. Dan atas nama Bapak Kapolda ya, saya ucapkan terima kasih atas masukan dari masyarakat karena ada whistleblower atau ada cuitan dari netizen yang mengatakan backingnya tambang di Klaten itu gede-gede, termasuk Ibu Bupati yang sudah mengeluh tadi ke Mas Gibran tidak berani untuk memberantas itu karena memang dibalik dari penambangan ilegal itu ada orang gede-gede. Dan Polda Jateng juga menyampaikan kepada masyarakat semua, kalau masyarakat semua ada keluhan terkait dengan tambang ilegal ini, ada layanan 110 ya, silahkan bisa kontak 110 menyampaikan kepada Polri, dalam hal ini khususnya Polda ya, langsung lapor ke Polres atau ke Polda Jateng terkait dengan permasalahan-permasalahan ini. Dan pasti janji dari Pak Kapolda maupun jajarannya, kalau ada laporan dari masyarakat terkait dengan tambang ilegal ini harus ditindaklanjuti gitu ya. Jadi polisi alhamdulillah sudah berani tegas, berani untuk memberantas ya, berani pada koridor yang benar, dan itu yang kita harapkan kepada jajaran kepolisian gitu ya. Jadi bayangkan Pak Ganjar pun menyebutkan ya, jadi kalau ada backing yang gede-gede ini, maksud Pak Ganjar mungkin ya bisa di atas gubernur mungkin, atau setara dengan gubernur atau siapa gitu kan. Jadi ini menjadi pertanyaan juga. Mas Gibran tadi juga menyampaikan, wah backingnya ngeri. Nah, harapannya ini segera diungkap oleh aparat kepolisian. Jadi jangan sampai yang ditangkap ini, yang menjadi tersangka ini yang di bawah, yang melakukan eskavasi gitu di tambang tersebut gitu. Kalau yang ditangkap yang di bawah itu namanya bukan backing, tetapi namanya pelaku atau pegawai yang melakukan penambangan tersebut. Dan ini percuma gitu, percuma ketika tadi Mas Gibran sudah menyampaikan gitu kan, ada backing yang ngeri, ini harus diungkap siapa yang ngeri ini ya, harus dibuka siapa yang ngeri ini gitu, harus dibuka siapa yang gede ini gitu, biar tentunya masyarakat tidak menjadi polemik ya kan. Polemik di masyarakat pasti banyak gitu, mungkin di image masyarakat backingnya ini mungkin polisi, pejabat polisi, atau mungkin pejabat Pemda, atau mungkin setingkat menteri atau siapa gitu. Jadi kalau tadi Polda sudah membantah tidak ada polisi yang bermain ya, tidak ada polisi yang bermain di dalam penambangan ilegal ini, tentunya Polda harus segera ungkap kepada masyarakat bahwa siapa yang menjadi tersangka atau backing dari tambang ilegal yang terjadi di Klaten, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pencerahan gitu, bisa membuat opini yang positif terhadap penegak hukum. Ternyata penegak hukum era Pak Kapolri sekarang ini benar-benar bisa menuntaskan secara detail dan berani membongkar penambangan ilegal gitu ya, dan berani menyampaikan ini loh siapa backing di belakang itu. Jadi teman-teman semua yang tentunya selalu memperhatikan podcast Wong Cilik ya,
Kalau ada laporan, tadi ada laporan dari masyarakat, silahkan bisa kontak langsung 110 di kepolisian atau datang langsung ke Polres setempat ya, atau ke Polda, atau disampaikan ke tentunya ke pusat, ke Bareskrim. Kalau ada laporan segera, karena kita yakin kepolisian, penegak hukum akan segera mengungkap orang gede-gede ini. Sekali lagi bersama saya Kang Anton dalam Wong Cilik Podcast. Semoga kita berharap penegak hukum bisa menuntaskan polemik siapa backing tambang ilegal di Klaten. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.